Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas dari ekonomi teknik yang diampu oleh Ibu Yernisa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rica Sylvia dengan NIM D1C122036 dari kelas R02. Di sini dapat dilihat ada asumsi yaitu modal milik sendiri kapasitas produksi 2 kilo per hari atau selama 1 tahunnya yaitu 600 kilo per tahun. Untuk jumlah jam kerja yaitu 5 jam per hari. Sedangkan untuk per tahunnya yaitu 300 hari. Kemudian berat produk 100 gram per kemasan. Harga produk yaitu 2.000 per pieces. Rencana kapasitas produksinya yaitu 300 kilogram per tahun. Yang pertama yaitu ada tabel investasi, di mana dapat dilihat di sini ada alat texturizer satu, mesin penggilingan satu, sealer satu, timbangan satu, dan pembayaran instalasi listrik yaitu 800.000. Di sini harganya dapat dilihat total dari investasi yaitu 2.125.000. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya operasional. Biaya operasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tidak tetap, biaya tetap, di mana biaya ini dikeluarkan secara konstan atau terus-menerus per tahunnya. Dapat dilihat di sini penyusutan alat yaitu 20%, pemeliharaan 3%, tingkat bunga modal 20%, dari harga satuannya yaitu dapatlah hasil untuk penyusutan ada 265.000 dan pemeliharaan ini kemudian tingkat bunga modal atau ya tingkat bunga modal dan jumlah dari biaya tetap yaitu 729.075 750 perak. Kemudian ada biaya tidak tetap atau biaya yang dikeluarkan dengan harga yang tidak tetap, yaitu pada tahun pertama 40%. Dapat dilihat di sini ada bahan baku, ada metionin, garam, minyak, pengemas, tenaga kerja, listrik, di mana banyak perharinya yaitu untuk bahan baku 2 kilo dan seterusnya. Dan juga di sini ada banyak per tahun. Kemudian harga harga satuannya yaitu 1.500 untuk per kilo dan kemudian ada jumlah di sini. Hasil jumlah ini didapatkan dari eh, pertama untuk mencari banyak tahunan yaitu perlu kita kali dulu 2 kilo dikali dengan banyak jam kerja per tahun yaitu 300 dikalikan sama dengan 600 kilo. Kemudian dikali lagi dengan 40% sehingga didapatkan hasil 240 kilo. Kemudian 240 kilo ini dikali dengan 1.500 dan didapatkan jumlah 360.000. Eh, dan ini berlaku juga untuk yang lainnya seperti metion, garam, minyak, dan sebagainya, di mana didapatkan pada tahun pertama 40% itu dapatkan total 792.480. Bukan berlaku di tahun satu saja, juga cara tadi berlaku di tahun dua, di mana didapatkan banyaknya per tahun itu 480 kilo dan total dari tahun 2 80% yaitu 1.884.960 perak. Berlaku juga untuk tahun ketiga, kelima, dan keempat. Namun untuk tahun ketiga, kelima, dan keempat yaitu 100%. Dan di sini sudah konstan. eh,
pengeluarannya yaitu sebesar 1.981.200 perak. Tabel yang ketiga yaitu penerimaan. Dapat dilihat di sini penerimaannya mulai dari tahun 1 sampai tahun 5, di mana pada tahun 1 itu banyaknya produksi dikali dengan 40%, dan untuk tahun kedua dikali dengan 80%. Kemudian baru dikalikan lagi dengan harga persatuannya dan didapatkan jumlah segini, dan total seluruhnya yaitu 25.200.000 untuk penerimaan. Total penerimaan dari tahun 1 dan sampai tahun 5. Dan tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima yaitu penerimaannya tetap atau konstan dan stabil. Kemudian tabel yang keempat yaitu ada aliran kas atau cash flow, di mana pada cash flow itu ada penerimaan, pengeluaran yaitu berupa investasi, biayanya itu ada biaya tidak tetap dan biaya tetap. Kemudian baru untuk mencari keuntungannya. Pertama, penerimaan. Pertama, masukkan dulu semua penerimaan yang telah didapatkan, yaitu ini. Kemudian pengeluarannya itu berupa investasi. Investasi itu hanya dimasukkan pada tahun pertama saja, karena pengeluaran investasi itu hanya dilakukan di tahun pertama. Kemudian ini tabel untuk biaya tidak tetap dan biaya tetapnya dimasukkan semua. Kemudian pertama kita harus menghitung dulu pengeluarannya. Untuk tahun pertama yaitu investasi ditambah dengan biaya tidak tetap dan ditambah dengan biaya tetap. Eh, sekian, didapatkan hasil 3.647.230 perak. Kemudian untuk tahun kedua yaitu karena di tahun kedua sampai tahun kelima itu tidak ada investasi lagi, maka yang kita hitung hanya biaya tidak tetap ditambah biaya tetap. Didapatkan hasil 2.314.710. Namun untuk tahun ketiga karena sudah stabil jadi didapatkan hasil 2.710.950. Setelah didapatkan pengeluaran, kemudian baru penerimaan dikurang dengan pengeluaran. Pada tahun ke-1 yaitu kita mendapatkan rugi yaitu sebesar 1.247.230. Sedangkan untuk tahun kedua dan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yaitu mendapatkan keuntungan. Untuk tahun kedua yaitu 2.485.290. Sedangkan tahun ke-3, 4, dan 5 sudah stabil yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 3.289.050. Kemudian tabel yang kelima yaitu ada tabel present value atau nilai sekarang. Pada ini dapat dilihat di sini ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun kelima. Di mana yang dipakai yaitu 20%, 30%, 70%. Bagaimana sih cara mencari tabel present value ini? Yang pertama, angka di tahun ini, angka ini itu dikalikan dengan 20% pada tahun pertama, yaitu bisa dilihat pada tabel bunga majemuk, yaitu eh, yaitu eh, ta- nam- pada 20%, tapi tahun pertama untuk mencari tahun kedua. Sedangkan untuk tahun ketiga menggunakan tahun kedua di tabel bunga. Begitupun seterusnya. Itu berlaku juga untuk 30% dapat dilihat di tabel bunga majemuk.
Untuk mencari tahun kedua, ini tahun kedua, kita perlu melihat angka di tahun di tahun pertama. Untuk mencari tahun ketiga, kita perlu melihat angka di tahun kedua. Dan begitu pun selanjutnya. Sedangkan untuk 70%, dikarenakan 70% itu tidak ada di tabel bunga, kita dapat menggunakan rumus yaitu F P sama dengan F per I ditambah N, I ditambah 1 pangkat N. Di mana N-nya itu merupakan tahun, sedangkan I-nya itu persentasenya, banyaknya I. Nah, makanya didapatkan hasil sebanyak ini. Nah, cara tadi itu juga berlaku untuk pengeluaran, keuntungan, bukan hanya untuk penerimaan, tapi juga untuk pengeluaran, keuntungan. Nah, itulah cara untuk mencari present value. Kemudian, yang keenam yaitu ada net present value atau NPP. Di mana NPP yang kita gunakan yaitu mulai dari 0%, 20%, 30%, dan 70%. Untuk mencari ini sangatlah gampang ya, sangatlah mudah. Di mana eh, kita menggunakan, di mana untuk MPP itu kita menggunakan keuntungan. Keuntungan ini dipakai dan semua angkanya dijumlahkan dari sini. Kita ambil angkanya dari sini, dijumlah. Untuk untuk 0% yaitu ini semua dijumlahkan. Untuk tahun 20%, untuk yang I 20% yaitu ini digunakan semua. Dan begitu pun seterusnya. Sehingga didapatkan hasil untuk 0% itu setelah dijumlahkan didapatkan hasil 11.105.210. Untuk 20%, 6.597.360,51. Untuk 30%, 5.259.259.257,9 perak. Dan untuk 70% yaitu 2.416.042 perak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada IRR atau Internal of Return, di mana telah kami coba IRR di bawah 100 itu tidak ditemukan minusnya. Syarat untuk mencari IRR yaitu angka yang hasil yang mendekati dengan 0, yaitu untuk MPP 1-nya itu positif yang mendekati 0, dan untuk MPP 2-nya itu negatif yang mendekati 0. Setelah kami coba dan try and error, ternyata tidak ditemukan NPP itu kurang dari 100%. Di, makanya kami makanya di sini kami menggunakan NPP I 210% untuk MPP 1, sedangkan untuk MPP 2 yaitu eh, I 220%. Nah, sehingga dapatkanlah hasilnya untuk I 210 itu 42.746 perak, sedangkan untuk I 210 yaitu I minus 17.642 perak. Sehingga kemudian dapatlah kita masukkan ke rumusnya, di mana IRR sama dengan I1 ditambah MPP1 per NPP1 dikurang MPP2 I2 dikurang I1. Dimasukkanlah angkanya masing-masing, kemudian didapatkan hasil yaitu IRR yaitu 217%. Secara aturannya IRR itu harus lebih besar daripada MAR, daripada MAR-nya.
Karena MAR yang tadi yaitu bunga modal yang dipakai adalah 20%, sedangkan IRR yang didapatkan yaitu 217%, maka bisa dikatakan usaha usaha ini layak. Namun, syarat lain mengatakan jika IRR tidak boleh lebih dari 100%. Maka kesimpulannya IRR tersebut tidaklah jika IRR tersebut lebih dari 100%, maka IRR dikatakan tidak rasional. Kemudian ada nisbah, nisbah per C. Nisbah itu dimulai dari eh, I 0%, I 20%, I 30%, dan I 70%. Untuk nisbah itu, B-nya itu merupakan penerimaan dan C-nya itu merupakan pengeluaran, di mana setiap tahunnya itu dijumlahkan. Begitu pula dengan C, kemudian nanti hasil dari B dan juga hasil dari C itu dibagi, dapatkan hasil sebagai berikut, yaitu pada I 0% 1,7, I 20% 1,6, I 30% 1,5, dan I 70% 1,3. Usaha dikatakan layak jika nisbahnya itu tidak kurang dari 1. Maka melihat nisbah ini dikatakan usaha ini layak. Yang kesembilan yaitu ada BEP atau break even point. Di pertama yaitu ada BEP penerimaan. Rumus yang dipakai yaitu biaya tetap per 1 dikurang biaya tidak tetap per biaya penerimaan. Biaya tetap tadi 729.075 dimasukkan ke rumus semua angkanya, biaya tidak tetap dan biaya tetap beserta biaya penerimaannya. Biaya tidak tetapnya digunakan yang stabil, yaitu tahun ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan biaya penerimaannya pun begitu, dan didapatkan hasil yaitu 1.089.504. Sehingga pada tingkat penerimaan 1.089.504 per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Kemudian juga ada yang namanya BEP produksi atau BEP produksi, yaitu rumusnya BEP penerimaan per harga. Di mana BEP penerimaan tadi sudah kita cari dan kita temukan ini dimasukkan. Kemudian untuk harganya itu harga per pieces. Ya, pada usaha kita tadi harga per piecesnya yaitu 2.000 dan didapatkan hasil berikut ini. Sehingga pada tingkat produksi 544,752 kilo per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Kemudian BEP yang terakhir yaitu ada BEP harga, di mana rumusnya yaitu biaya total per produksi. Biaya total yaitu biaya pengeluaran, dapat saudara lihat pada cash flow dan sebagainya sebelumnya. Kemudian dibagi dengan produksi stabilnya per tahun yaitu 3.000 pieces. Didapatkan hasil sebagai berikut, sehingga pada tingkat harga 903,65 per kilo, usaha ini pada titik impas. Yang terakhir yaitu ada sensitivitas, di mana pertama sensitivitas penerimaan rumusnya yaitu toleransi sama dengan penerimaan minimum per penerimaan direncanakan dikali 100%. Di mana penerimaan minimum tadi telah kita cari di BEP yaitu dimasukkan. Kemudian untuk penerimaan direncanakan yaitu ada 6 juta.
Kemudian dibagi dan dikali sama 100%, dapatkan hasil usaha ini memiliki toleransi penurunan penerimaan sampai 18,1584% dari yang direncanakan. Kemudian ada analisis sensitivitas yaitu berupa produksi, di mana rumusnya yaitu toleransi sama dengan produksi minimum per produksi direncanakan dikali 100%, di mana produksi minimum yaitu 500 dapat dapat diambil angkanya dari BEP produksi tadi. Kemudian untuk produksi yang direncanakan yaitu ada 3.000 per tahunnya. Disimpulkan usaha ini memiliki toleransi penurunan produksi 18,15% dari yang direncanakan. Kemudian untuk analisis sensitivitas yang terakhir yaitu ada harga. Rumusnya yaitu toleransi sama dengan harga minimum per harga yang direncanakan dikali 100%. Untuk harga minimum dapat dilihat dari BEP harga, dan untuk harga yang direncanakan yaitu ada 2.000 per piecesnya. Sehingga usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 45,18% dari usaha yang direncanakan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang tugas yang tugas dari MK Ekonomi Teknik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.